Hari ini aku akan cerita pengalaman aku pakai obat-obatan diet yang udah aku beli guys selama akhir-akhir ini, bahkan dari tahun kemarin ada yang udah aku pernah beli guys. Jadi penyebab utamanya kenapa aku mengkonsumsi berbagai macam obat untuk menurunkan berat badan karena aku mengalami penaikan berat badan dan orang-orang tuh notice bahwa aku tambah gemuk gitu ya, tambah besar. Jadi bisa dibilang aku terkena bullying ataupun body shaming dari orang-orang yang melihat perbedaan bentuk tubuhku. Makanya nih teman-teman jangan asal bicara ya kalau ke orang walaupun kalian tuh ngomongnya biasa aja gitu. Ih kamu gendutan ya atau ih kamu nambah ya BB-nya. Ih kamu gemoy ya sekarang itu. Jangan sekali-kali ya, mungkin enteng aja kalian ngomong itu, tapi di hati orang yang telah kamu body shamingin gitu ya, mereka langsung cari-cari alternatif cara untuk menurunkan BB secara instan, dan itu yang terjadi sama aku. Jadi pas awalnya itu aku di 2019 kayak sebelum corona gitu, BB aku tuh masih normal gitu di 49, bahkan BMI-nya itu normal-normal aja gitu. Bahkan tergolong ringan di BMI, di aplikasi yang di website juga bisa ya. Jadi kita masukin BB dan sama tinggi badan beserta usia nanti akan keluar BMI-nya. Kemudian ketika Corona 2020 sampai 2023 aku mengalami kenaikan BB sekitar 4 sampai 5 kilo. Jadi di tahun 2023 kemarin itu BB aku di 53 sampai 54 kilo gitu. Memang kalau misalkan dilihat dari kilogramsnya itu kecil banget, cuman 3 kilo sama 4 kilo dan rentang waktunya juga 3 tahun ya. 2020 sampai 2023 itu masih normal. Tapi orang-orang notice karena badan aku yang sama tangan aku, lengan aku, kaki aku dan juga bentuk wajah aku juga tambah tembem gitu. Jadi walaupun kenaikannya tidak banyak tapi terlihat secara jelas gitu guys. Dan aku menerima body shaming itu dari berbagai macam, dari keluarga, dari teman kerja sampai teman-teman lainnya juga gitu loh guys. Gitu. Jadi di saat itu aku mulai mungkin aku kegendutan gitu. Padahal aku masih cek di BMI aku tuh masih normal. Memang sebelumnya itu ringan tapi sekarang normal. Dan akhir-akhir ini aku merasanya berat gitu loh. Kayak jalan kaki aja udah mulai berat. Dan semua celana aku semuanya nggak muat guys. Itu celana aku dulu di 28, 29, tapi kalau sekarang tuh 30 udah sesek banget untuk ukuran lokal ya. Bahkan kemarin aku sempat beli celana ukuran XL di online dan nggak muat guys. Kebayang nggak sih? Gitu. Jadi itu juga yang menjadi latar belakang aku mengkonsumsi obat-obatan diet guys. Aku udah banyak banget beli obat-obatan diet yang aku beli di apotek dan juga online. Di sini aku akan review jujur, tapi aku sekali lagi tidak merekomendasikan kalian. Obat pertama yang udah aku beli untuk menurunkan BB yaitu dari teh daun jati cina gitu. Mulai dari yang celup gitu sampai yang curah gitu aku udah pernah beli. Tapi untuk rasanya sih jujur li itu nggak enak banget ya, beda sama teh sariwangi ataupun teh poci yang ada di rumah kalian tuh beda. Baunya tuh kayak bau tanah guys, aku nggak ngerti. Karena aku belinya online, itu tuh harganya murah banget. Di bawah 10.000 bahkan aku pernah beli teh celup gitu di bawah 10.000. Tapi lumayan sih untuk besoknya itu BB aku jadi lancar. Aku tadi lupa bilang bahwa seiring usia aku yang bertambah, metabolisme aku tuh jadi lambat gitu. Yang biasanya aku BAB itu setiap hari, tapi kalau sekarang tuh kayak 2 hari juga jarang guys, kayak mungkin 3 hari gitu. Kalau dulu tuh lancar banget, tapi sekarang seiring berjalannya waktu jadi berkurang frekuensi buang air besarnya gitu. Jadi yang pertama harus aku lakukan tuh melancarkan buang air besar supaya gak banyak lemak yang menumpuk gitu ya. Karena aku agak-agak curiga ya di online tuh teh daun jati cina cuma 10.000, ya udah aku beli ke apotek dong ya. Walaupun sebenarnya fine-fine aja sih, nggak ada efek samping apapun, cuman BAB aku jadi lancar aja tiap hari gitu. Karena minumnya malam, besok paginya udah lancar gitu loh, tanpa ada rasa mulas dan apapun.
Lalu aku beli di apotik, ternyata harganya tuh 29.000 guys, 3 kali lipat dari harga online. Dan rasanya juga masih tetap sama, gak enak gitu loh, kayak bau tanah gitu. Aku nggak ngerti, mungkin itu tuh daun kering tetangga yang dia bungkusin atau gimana, pokoknya nggak enak guys. Terus ketika beli di apotek harganya sama, aku ngerasa udahlah beli online aja gitu. Sampai kemarin aku sempat beli yang mereknya tuh ini, aku nggak bermaksud untuk menjelekkan merek-merek ini ya, tapi yang aku rasain tagline-nya itu 7 kilo dalam seminggu. Aku tahu itu bohong. Ya, aku tahu itu bohong gitu loh. Karena dalam satu bungkus itu harus 7 hari. Sehari itu 2 kali. Dan harus direbus, jadi malesnya tuh harus direbus guys. Aku pengennya instan aja yang dicelupin ke teh panas gitu. Sementara si merek ini yang harganya 30.000 satu pouch gitu, satu pouch itu isinya banyak banget dan penuh, sementara harus habis dalam 7 hari. Kemarin aku ngabisinnya dalam 1 bulan guys, karena aku jarang-jarang, dan setelah pakai itu agak mules, dan mulesnya tuh kayak parah gitu di perut. Kemudian aku dengar juga kalau misalkan pakai teh daun jati Cina ataupun green tea itu hati-hati juga, karena bisa menjadi kram usus atau apa, pokoknya ada bad sides-nya. Jadi ketika itu habis ya udahlah, aku nggak akan beli lagi. Aku akan beralih ke yang Mustika Slimming Tea. Aku beli ini di Tokped, harganya tuh sekitar 30 ribuan. Kalau promosi 20 ribuan gitu ya. Cuman kemana aku dapet 30 ribuan. Ini rasanya lumayan better lah dibanding yang tadi. Dan ini isinya 15 satu dusnya, dan oke banget loh. Aku sempet makan buah-buahan doang guys dalam sehari, dan itu bikin aku sakit perut, bikin aku kembung maksudnya. Jadi perut aku tuh kembung karena nggak isi karbohidrat apa-apa, cuman buah-buahan doang gitu. Dan bukannya kurus, malah jadi sakit guys, malah jadi sakit, dan aku harus makan karbohidrat lebih banyak gara-gara itu. Karena orang-orang bilang kalau misalkan mau turun BB ya makan aja buah-buahan gitu. Tapi tidak di aku, karena mungkin aku punya ada penyakit mah gitu. Jadi gampang kembung kalau makan buah-buahan doang gitu. Jadi harus isi karbohidrat dulu atau isi yang lain dulu baru buah-buahan gitu guys. Produk selanjutnya yaitu produk dari Herbalax. Ini tuh aku beli online juga dari official store-nya. Ini membantu mengurangi lemak tubuh. Isinya tuh 4 kaplet gitu. Sehari tuh 1 apa 2 gitu ya, aku lupa. Tapi ini benar-benar bikin aku mules. Memang BB itu agak turun ya, karena tiap kita makan keluar, kita makan keluar gitu loh. Cuman bikin mulesnya itu dan bolak-balik ke toilet. Aku nggak bisa, karena waktu itu aku kerja full time seperti biasa. Aku gak mungkin dong tiap makan ke toilet, bisa sampai 3 kali dalam 1 hari. Tapi produknya oke kok gitu, oke banget untuk melancarkan buang air besar. Produk selanjutnya yang ada di aku yaitu Laxing. Aku nggak expect apa-apa sih tentang ini. Aku beli di apotek, harganya 10.000, isinya 10, jadi satunya 1.000 kali ya. Aku nggak expect apa-apa, tapi ini tuh ada di iklan, dan tagline-nya itu membantu melancarkan BAB gitu. Ternyata bener guys, ternyata Laxing ini bagus guys, dan stock share gitu loh. Jadi di malamnya kita minum 1 kapsul, pagi-paginya itu udah bener guys, 8 jam kemudian kalian itu pasti langsung ke toilet tanpa ada rasa mules atau effort apapun, kayak BAB biasa aja gitu loh. Tapi aku agak takut ya kalau misalkan mengkonsumsi ini setiap hari. Jadi kalau misalkan aku ngerasa, oh 2 hari ini aku belum BAB nih, aku baru minum ini malamnya, dan 8 jam kemudian alias pagi-paginya udah langsung effortless, kalian gak usah mikir apa-apa, langsung benar-benar keluar. Ini tuh beda sama yang merek tadi, yang teh itu. Kalau teh itu aku minum sesuai dengan petunjuk, tapi kadang besoknya BAB, kadang juga enggak. Kalaupun BAB itu tuh mulesnya lumayan sakit gitu ya. Tapi kalau Laxing ini benar-benar gak mules guys.
Tapi ini beda-beda ya di setiap orang. Jadi kalian jangan berekspektasi seperti aku tuh, enggak gitu. Kalian jangan ekspektasi ataupun menuruti apa yang udah aku bicarakan di sini. Terus produk selanjutnya aku langsung beli 2 ini karena ini dalam si sellernya itu 2 paket gini, yang satu susut perut, yang satu diet. Ini produk dari Borobudur. Aku udah cari di apotek sekarang nggak ada, jadi aku beli online. 2 ini 37.000 guys. Kalau beli satuannya, satunya kena 19.000. Yang udah aku pakai ini susut perut, tapi bentuknya tuh pil gitu, kayak gini. Setiap ini cara pakainya 2 kali sehari, 5 pil. 1 kali minumnya 5 pil. Jadi sehari itu 10 pil. Ini isinya 100 pil. Setelah aku pakai ini tuh kayak biasa aja gitu loh. Bukan yang BAB BAB langsung gitu. Kayaknya harus rutin deh karena ini kan herbal ya. Jadi mungkin harus berminggu-minggu dulu baru kerasa khasiatnya. Kalau yang ini belum pernah aku pakai sama sekali. Ini namanya diet, Borobudur diet. Ini hampir sama kayak gini, cuman ini tuh cuma 1 kali sehari aja. Aku gak combine karena takut guys, takut banget. Terus juga dipikir-pikir ya, aku gak kelebihan bebek juga gitu loh. Ngapain gitu aku untuk menuruti kata-kata orang gitu. Kurus salah, gemuk juga salah gitu. Cuman memang aku bukan orang yang berada ya, jadi kalau misalkan baju aku nggak muat, aku beli lagi tuh. Aku bukan orang yang seperti itu gitu. Aku juga harus berhemat karena punya kebutuhan yang lain. Jadi gimana caranya nih supaya baju-baju sama celana aku yang masih ada di lemari aku tuh muat gitu loh. Karena kan sayang aja gitu kalau udah nggak muat. Jadi aku masih ingin berat badan aku tuh muat aja di celana ini gitu. Tidak hanya celana aja guys, sepatu aku aja juga ada yang nggak muat. Bayangin, saya usia udah lumayan tua juga gitu ya. Jadi rasanya tidak mungkin deh kaki nambah panjang gitu ya, atau nambah gede kayak anak-anak sekolah kan pasti ada step-stepnya tuh ya. Nomor sepatu, saya udah segini guys, sepatu saya nggak muat gara-gara gendut. Jadi si telapak kakinya tuh kayak gendut gitu loh. Tadinya telapak kaki tuh kayak gini flat, ini gendut, ininya ada lemaknya gitu. Jika ada pertanyaan kamu bisa komen di bawah ya, karena ini adalah part 1 produk-produk yang udah pernah aku pakai ya selama menurunkan BB, dan semua hasilnya nihil alias belum ada hasilnya. Jadi untuk sekarang aku olahraga pakai aplikasi 30 hari menurunkan berat badan dan juga melakukan intermittent fasting walaupun selalu gagal ya. But it's okay selama kalian sehat. Selama aku sehat aku bersyukur. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe ke channel Irma Haryani ya. Bye bye. See you on the next video.